Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah konsep pembelajaran IPA di kelas tinggi dengan materi sistem pencernaan pada sapi. Semoga video materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Marilah kita simak bersama-sama. Nah, di gambar video ini terpapar gambar sapi. Nah, tahukah kalian teman-teman, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali loh. Apakah benar? Ya, benar. Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia atau biasa disebut dengan hewan memamah biak yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Tahukah juga kalian teman-teman, sapi juga memiliki organ-organ tubuh yang berperan penting untuk mencerna makanan. Nah, untuk mengetahui organ-organ apa saja, marilah kita masuk dalam video penjelasan ini. Nah, makanan yang dimakan oleh sapi seperti rumput pertama-tama akan masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut sapi teman-teman terdapat gigi sapi seperti gigi seri. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Nah, selain gigi terdapat lidah sapi. Lidah sapi berguna untuk menarik rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, di dalam lidah sapi terdapat saliva atau air liur. Saliva atau air liur ini dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva atau air liur sapi berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, selain organ-organ tersebut, terdapat organ-organ lain seperti rongga mulut atau covum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua ada osafagus atau kerongkongan. Osafagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati osafagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam lambung. Makanan yang telah melewati osafagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk memampung makanan, sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Berikut adalah bagian-bagian lambung hewan. Nah, tahukah kalian teman-teman, lambung sapi memiliki ukuran lambung yang jauh lebih besar dibandingkan lambung manusia. Nah, lambung sapi terdiri ada 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut buku, dan yang terakhir obamasum atau perut masam. Rumen atau perut besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Sedangkan retikulum atau perut jala tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus.
Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah yang kedua kalinya sehingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga, omasum, perut buku, yaitu membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang terakhir yaitu obamasum atau perut masam, yaitu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Nah, setelah melalui proses panjang di dalam lambung, makanan akan menuju usus halus. Di dalam usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubahlah menjadi energi. Setelah melalui usus halus, makanan tersebut akan menuju anus. Nah, setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah tadi presentasi video tentang sistem pencernaan pada sapi. Sekarang kita masuk dalam video materi tentang sistem pencernaan pada ikan. Marilah kita simak bersama-sama. Nah, kita telah melihat sama-sama di gambar layar video ini tertera gambar ikan. Nah, ikan juga mempunyai sistem organ pada pencernaannya. Tetapi, pencernaan pada ikan berlangsung secara fisik dan kimiawi. Pencernaan secara fisik dimulai dari bagian rongga mulut, yaitu dengan berperangnya gigi dalam proses pemotongan dan pengerusan makanan. Sedangkan pencernaan mekanik juga berlangsung di segmen lambung dan usus, yaitu melalui gerakan kontraksi otot pada segmen tersebut. Nah, pada video kali ini terpapar gambar organ pada ikan. Yang pertama ada mulut, setelah itu hati, osafagus, pylori cecum, lambung, usus, pankreas, dan terakhir anus. Setelah kita mengetahui organ-organ tubuh pada ikan, sekarang kita masuk dalam penjelasan organ tubuh pada ikan. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan pertama, yaitu mulut atau rongga mulut. Rongga mulut diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya, dan juga terdapat organ-organ pengecap yang makanan. Pada sebagian ikan ada memiliki semacam lidah, yaitu suatu penambalan pada bagian depan tulang arkeodin yang terdapat di dasar putih lidah, diseliputi oleh sel epitelium yang kaya akan sel mukus dan organ pengecap. Pada beberapa jenis ikan, kadangkala lidahnya ditutupi oleh gigi. Pada langit-langit bagian belakang terdapat pada organ palatin yang merupakan penambalan dari lapisan mukus. Organ tersebut terdiri atas lapisan otot dan serat kolagen dan berfungsi sebagai proses penelanan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan yang dimakan. Nah, selanjutnya faring. Pada kelompok ikan filter feeder, proses penyaringan makanan terjadi pada segmen faring karena lapisan insang mengarah ke segmen faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut dan kadang masih ditemukan organ-organ pengecap. Jika material yang masuk bukan makanan, maka material itu akan dibuang melalui celah insang. Nah, sekarang osafagus. Osafagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insan. Pada organ osafagus mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Nah, sekarang lambung.
Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penampung makanan dan yang kedua sebagai pencerna makanan. Nah, organ pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus ada yang terdapat dua saluran dan ada yang satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu, Dectus L-Decuus, dan saluran yang berasal dari pankreas. Perbedaan usus pada ikan, tiap jenis ikan terletak pada bentuknya. Ikan jenis herbivora memiliki usus yang menggulung dan panjang, sedangkan untuk ikan omnivora memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora, tetapi lebih pendek. Sedangkan untuk ikan karnivora memiliki usus pendek dan tidak menggulung. Rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Segmen ini berfungsi sebagai penyerapan air dan ion. Sedangkan pada larva ikan, selain sebagai penyerapan air dan ion, rektum juga sebagai penyerapan protein. Nah, setelah melewati beberapa organ dalam pencernaan ikan, terakhir makanan tersebut akan dikelola oleh anus. Karena anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genetal. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem pencernaan pada sapi dan sistem pencernaan pada hewan. Semoga penjelasan dari video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.